Shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar hari ini sahabat Bapak Ibu? Haleluya, bisa dilewati ya, bisa dilewati. New Chapter Message hari ini Jumat 9 September 2022 berjudul Berbeda dengan Dunia. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Matius 8 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan sahabat Bapak Ibu. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Sahabat Bapak Ibu, tentunya ada pertanyaan. Kenapa setelah Yesus melihat orang banyak yang justru mengelilingi dia, saat itu Yesus menyuruh bertolak ke seberang? Kenapa ya? Beda ya dengan kita yang sekarang. Kita yang masih hidup dalam keakuan, aku yang ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihormati, ingin disanjung. Tentunya saat kita di posisi seperti Yesus, kita tidak akan mau kemana-mana. Saat orang banyak mengelilingi kita, justru kita mau diam. Kita mau dipuji, dihormati, dihargai. Sehingga kita yang menjadi pusat perhatian. Berbeda dengan Yesus yang justru tidak mau menjadi pusat perhatian. Yesus tahu saat itu apa yang menjadi kehendak Bapa yang harus Yesus tuntaskan di bumi. Karena itu Yesus tidak mau orang banyak datang kepada Yesus kalau tidak untuk menggenapi kehendak Bapa dalam dirinya. Yesus tahu bahwa orang banyak ini datang kepada Yesus hanya karena hal-hal yang bersifat lahiriah. Mereka masih belum mengerti tujuan utama Yesus datang ke dunia. Oleh karena itu Yesus menyingkir. Nah, kita bagaimana? Kita mencari Yesus gimana? Itu ya perenungan pertama. Begitu juga yang selanjutnya, sekali lagi kembali di awal, beda dengan kita ya. Kita yang masih hidup dalam keakuan pada diri kita masing-masing, kitanya yang justru mau mengusahakan agar diri kita menjadi pusat perhatian. Dan untuk mencapai hal tersebut banyak yang akan kita lakukan, dan kita bisa melakukan itu, termasuk di lingkungan gereja. Maaf tetapi saya harus sampaikan, kita seringkali maunya menjadi pusat perhatian, maunya supaya jemaat senang. Jadi kalau ada jemaat yang komplain mengenai khotbah kita tentang kematian, tentang hidup suci, hidup kudus, hidup sempurna, berhenti berbuat dosa, maka selanjutnya di saat kita ditegur, kita merubah khotbah kita selanjutnya, sehingga nantinya ya yang menyenangkan telinga jemaat ya berkat-berkat, mujizat dan lain sebagainya. Khotbah yang menyenangkan daging lah, khotbah yang mau mengikatkan diri kita di bumi ini, maunya menyenangkan jemaat gitu loh. Bahkan ada juga asumsi ya, persepsi, dan bahkan juga disampaikan, ingat loh, susah loh cari jemaat loh. Jadi kalau ada yang komplain mengenai khotbah, ya selanjutnya tolong khotbahnya diganti topik supaya jemaat itu bisa senang sesuai dengan yang jemaat mau, bukan dengan apa yang Tuhan mau bagi jemaat. Bingung ya. Sebenarnya plan mimbar yang menggarami jemaat atau jemaat yang menggarami plan mimbar? Beda. Kita harus berbeda dengan dunia ini. Kita tidak boleh memenuhi keinginan dunia ini. Sama halnya Yesus yang berbeda, tidak mau memenuhi keinginan dunia ini. Bahkan dalam banyak kesempatan Yesus sangat tegas dalam menyampaikan pengajaran. Tapi kalau kita pelayan mimbar yang begitu, ya kita dianggap jadi batu sandungan. Untuk itu mari ya kita semua agar jadi berbeda dengan dunia ini. Kita harus bisa tampil beda dengan dunia ini. Saat yang lain jadi semakin serupa dengan dunia ini, kita justru menjadi semakin serupa dengan Yesus. Demikian di chapter message hari ini, kiranya memberkati kita sekalian sahabat Bapak Ibu. Salam berkemas pulang, salam serupa dengan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.